Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Edisi cerita misteri kali ini berkisah tentang dua remaja yang sedang berkuliah di Jogja. Dua remaja ini berasal dari Jawa Timur dan saat hendak menuju kampus, di perjalanan mereka mendapati kejadian yang menyeramkan. Seperti apakah kejadian itu? Simak kisah selengkapnya, sebuah cerita nyata misteri yang berjudul Perjalanan Mencekam di Jalur Coban Ketak, Jawa Timur. Malang tahun 2010, Siska ialah salah satu mahasiswi perguruan tinggi swasta yang terkemuka di Malang. Dia sendiri saat itu tercatat sebagai mahasiswi semester tingkat akhir, jadi perihal untuk pulang pergi ke rumah semakin sering. Hal itu juga menjadi kebiasaannya tiap minggu atau jam perkuliahan sedang kosong. Padahal rumah Siska berada di salah satu kabupaten di pesisir utara Jawa Timur. Jarak yang jauh memang, tapi tak menyurutkan kebiasaannya untuk sering pulang pergi. Di minggu yang membosankan, kebetulan hari Rabu waktu bangku perkuliahan kosong, dia pulang. Sewaktu di rumah, Siska kegiatannya bersanteria. Ia hanya rebahan di kamar, menikmati suasana nyaman di rumah, dan istirahat melepas kepenatan di kampus. Sebenarnya Siska saat itu sedang melepas kenangan-kenangan indah waktu bersama pacarnya, gadis cantik yang baru saja putus dengan sang kekasih karena baru saja mengetahui cowoknya selingkuh di depan matanya. Waktu di rumah, ia sering mengunci diri dalam kamarnya. Ingatan yang menyesakan Siska masih membekas sangat dalam di lubuk hatinya. Dalam angan-angannya, asam manis cinta bersama doi yang sudah lama dan melekat erat dalam pikirannya susah terhapus. Entah sampai kapan mahasiswi cantik ini tak lekang atas kungkungan cintanya selama ini kepada sang mantan. Pikiran pun ia bolak-balik waktu rebahan di kamar. Tapi hati tetap ambyar dan tetap tak ada solusi mengobati hati. Mata merahnya masih sembab, bekas darayan air mata seharian. Siska hanya melakukan kegiatan itu saja di kamarnya. Kalau tak pegang HP, ia membuka buku dan foto kenangan bersama sang mantan. Hingga kegiatan itu terhenti di saat adzan Isya berkumandang. Selepas sholat Isya, Siska kembali terlentang dan kembali bersedih sambil memeluk guling kesayangannya. Tiba-tiba Siska merasakan ada getaran HP dari di bed merahnya. Deret, deret. Getaran HP Siska dan lampu kelap-kelip yang terus-menerus tak mau berhenti. Siska melihat di layar HP-nya ada sebuah pesan masuk dan panggilan yang tak berhenti dari temannya cowok. Dia yang tahu akan panggilan penting, dengan cepat Siska mengambil HP-nya tersebut dan mengangkat telepon. Tapi waktu diangkat, panggilan itu dimatikan. Sialan si Bento, gumam Siska yang semakin kesal sambil membuka isi pesan singkat dalam HP-nya. Sis, besok Pak Anton ada di kampus. Aku mau ikut bimbingan skripsi besok. Kamu ikut apa tidak besok pagi? Pesan SMS dari Benny, teman satu jurusan dan satu kota dengan Siska. Waktu hari Rabu siang kemarin, mereka memang sama-sama pulang bersama. Tapi Benny naik motor sendirian sampai rumah, sedang Siska naik bis. Terus, kamu kapan balik ke Malang, Ben? Jawab Siska melalui SMS. Sekarang, Sis. Hah? Sekarang? Sudah jam berapa ini, Ben? Biarin, daripada besok pagi telat, mendingan sekarang berangkatnya. Aku juga gak mau jadi mahasiswa abadi, Sis. Masalahnya aku gak ada yang nganter, Ben, kalau balik sekarang. Sudah tahu Tuan Putri, ini dari tadi aku sudah di depan gerbang rumahmu. Sialan, dasar jomblo karatan. Bawel. HP Siska langsung ditutup dan ditaruh di bed tidurnya. Siska langsung bangkit berdiri dan beranjak dari kamar tidurnya. Sambil berjalan, ia membetulkan pakaian dan rambutnya yang acak-acakan dan berhenti sejenak di depan kaca riasnya. Selesai itu, Siska keluar kamar dan menuju kamar mandi untuk cuci muka dan berwudu. Merasa wajahnya sudah segar, Siska keluar dan berjalan melewati ruang tengah. Ruangan tengah itu masih ada ibu dan adik perempuannya yang sedang nonton TV berdua. Mau kemana, Nduk? Tanya ibunya sambil memegang remote TV. Ke depan, Bu, itu ada Benny. Suruh masuk saja, Nduk.
Tumben malam-malam mampir ke sini. Mau ngajak balik ke Malang sekarang, Bu, anaknya? Jawab Siska sambil berjalan keluar rumah. Siska berjalan dengan cemberut hingga tak sadar pintu demi pintu ia buka. Beberapa puluh langkah, akhirnya Siska sampai di gerbang depan rumahnya. Siska melihat Benny sedang duduk sendirian di atas motornya, sedangkan pandangan Benny dari dalam helm hanya tersenyum puas dengan menggoda Siska. Klak, klak. Suara kunci gerbang yang dibuka Siska. Kenapa senyum-senyum? Senang lihat aku sedih. Ladalah, sis. Baru ketemu udah ngambek. Ya sudah, aku langsung cabut ke Malang ini. Jangan, Ben. Gitu aja dimasukin ke hati. Yuk masuk dulu. Mereka yang sudah dewasa menyadari akan watak masing-masing, sebab mereka juga berteman sejak SMA juga, dan sering pulang pergi bersama waktu kuliah di Malang. Tanpa menunggu lama, mereka berdua pun mulai masuk gerbang rumah. Sebelum itu, Benny memarkirkan motornya terlebih dahulu, sedang Siska berjalan ngeloyor sendirian hingga duduk di teras rumahnya terlebih dahulu. Ibu Siska yang penasaran akan kedatangan Benny ikut keluar rumah juga. Beliau juga menyambut kedatangan Benny malam itu. Sebab sang ibu sedikit curiga karena tak biasa Benny berkunjung malam-malam. Dalam hatinya ingin memastikan apa yang terjadi pada mereka berdua. Sewaktu mereka sudah duduk bertiga di kursi teras, Benny menjelaskan perihal tujuannya balik ke Malang malam-malam kepada sang ibunda. Ibu Siska yang sudah lama mengenal Benny memahami apa yang jadi keinginan teman anaknya ini. Pada dasarnya, seluruh keluarganya Benny juga kenal orang tua Siska. Dengan pertimbangan kedua keluarga yang sudah saling mengenal, Ibu Siska malam itu mengambil keputusan. Sang ibu yang pengertian malam itu menyuruh putri sulungnya untuk berangkat bareng bersama Benny. Kebetulan malam itu ayah dan kakak laki-laki Siska sedang tidak berada di rumah. Daripada Siska menunggu ayah dan kakaknya yang tak tahu pulangnya, lebih baik Siska berangkat sama Benny sekarang juga. Sehabis mendapat izin dari ibunda, Siska pun pamit kembali masuk ke rumah. Dia berjalan dengan cepat hingga masuk ke kamar. Di dalam kamar, kebiasaan Siska memang selalu agak lambat kalau persiapan dan ganti baju. Apalagi saat itu dia masih bersedih. Kesedihan berhari-hari yang ia tutupi dari keluarganya membuat persiapan Siska menjadi tambah lama. Kegelisahan hatinya itu ia pendam hingga ibunya sendiri pun tak tahu saat Siska sedih di rumah. Perasaan yang masih kacau, Siska malam itu membuat ia agak asal-asalan waktu berkemas, dan berkali-kali ia terhenti dan duduk di bednya waktu mau berangkat. Merasa lama akan kedatangan Siska, ibunya yang sudah tak sabar datang pergi menghampiri anaknya di kamar. Ibunya langsung serta ikut duduk berjajar di bed dan memandang anak kesayangannya. Ayo Nduk, jangan lama-lama. Kasihan Benny nunggu di depan. Ucap sang ibu sambil membelai rambut hitam panjang anaknya. Iya Bu, ini sudah kelar. Jawab Siska dengan mengancing resleting tas ranselnya. Siska yang sudah ganti baju dan memegang tas ransel berganti bersalaman untuk pamitan dengan ibunya. Restu pun didapat, ia bergegas berjalan keluar, diikuti ibu dan adiknya dari belakang. Sampai di luar rumah, ia melihat Benny yang duduk sendirian, sudah menguap. Wah, ayo Ben, jadi apa tidak? Iya, ayo. Benny pun mulai berdiri, terus berjalan dan meraih tangan ibu Siska untuk bersalaman. Saya pamit dulu Bu ya. Iya Ben, hati-hati di jalan. Jangan ngebut di jalan. Iya Bu. Selepas berpamitan, Benny langsung mengambil motor yang sudah siap di halaman rumah Siska. Malam itu mereka berdua berangkat. Perjalanan pun dimulai. Perjalanan dari utara Pulau Jawa ke selatan memang cukup jauh, tapi malam itu mereka wajib berangkat. Dalam perjalanan sendiri, hampir setiap 1 jam lebih, Siska selalu meminta untuk istirahat. Entah apa yang terjadi dengannya malam itu, entah sudah ngantuk, payah, atau masih kepikiran dengan mantannya, Benny sendiri tidak tahu.
Hingga sekitar jam 11 lebih, mereka berdua sudah mulai memasuki kecamatan Kandangan. Siska yang mulai capek, ia merengek minta berhenti untuk membeli minum dan istirahat sejenak di sebuah toko. Selesai minum air mineral, mereka berdua duduk lesehan selonjoran di atas paving. Mereka yang berada di depan sebuah toko terlihat sangat capek dan lemas. Mereka yang duduk berdua lama terdiam, mulai bicara. "Sek sis, leren yang kene dhisik ya. Kesel nemen rasane gegerku. Sebentar sis, istirahat sini dulu ya. Capek banget rasanya punggungku," ucap Benny. "Iya Ben, aku juga capek semua badanku. Tapi malam ini rasanya kok hawanya nggak enak ya," terang Siska sambil kepalanya menengok ke kanan ke kiri. "Itu perasaanmu saja sis. Habis putus ya begitu, pasti galau," bantah Benny yang ingin meredam kegelisahan Siska. "Bukan Ben, bukan masalah itu. Kayak ada yang beda saja malam ini perasaanku. Rasanya nggak enak saja." "Ya mesti tidak enak sis. Kamu yang kuinginkan dari dulu, tidak pernah mengerti." "Alah, gombal kamu Ben. Pacarmu mau kamu taruh di mana yang tiap malam datang gonta-ganti cewek di kosmu? Aku mau kamu koleksi jadi nomor berapa, hah?" tegas Siska sambil memukul kecil pundak Benny. "Hahaha, ketahuan. Sudah sis, malu aku," jawab Benny dengan menutup mulutnya saat tertawa. Sekian puluh menit mereka istirahat duduk selonjoran di emperan toko. Rasa letih sudah mulai berkurang. Begitu juga pandangan mata Benny mulai tajam kembali. Rasa kantuk juga berkurang. Dirasa sudah fit, Benny mengajak Siska untuk melanjutkan perjalanan. "Ayo sis, berangkat," ajak Benny sambil mulai bangkit dari duduknya. "Ayo, memang sudah lewat jam 12, geblek. Tidak malam mau gimana?" gerutu Siska yang ikut bangkit untuk berdiri. Mereka yang sudah boncengan keluar dari parkiran toko dan memulai perjalanan kembali. Baru berjalan sebentar, motor mereka sudah memasuki wilayah Kecamatan Kesembon, kecamatan yang sudah masuk di Kabupaten Malang. Perasaan Siska malam itu semakin gelisah dan ia merasa ada sesuatu yang tak enak dari biasanya. Saat sudah agak jauh dari perbatasan kecamatan, mereka hanya berdua di jalanan itu. Jalan yang mulai berliku mulai terasa bagi Benny. Begitu juga udara malam di jalanan itu. Dinginnya malam Jumat di jalanan antar kabupaten mulai menusuk kulit dan perlahan menembus jaket mereka berdua. Tanjakan dan turunan jalan pegunungan mulai ikut menemani perjalanan mereka. Di waktu tengah malam, jalanan yang mereka lewati membuat malam menjadi gelap pekat. Hanya lampu motor Benny sebagai satu-satunya penerangan mereka. Semakin jauh mereka berjalan, ternyata malam itu tetap hanya mereka berdua yang naik motor di atas jalanan yang sepi dan gelap. Selebihnya, tidak ada kendaraan lain yang mendahului atau di belakangnya mereka. Semakin lama, semakin terasa udara pegunungan bercampur kabut yang turun. Udara yang semakin terasa dingin karena tabrakan angin bercampur embun kabut dengan tubuh mereka. Angin yang menjadi dingin itu mereka peroleh dari kecepatan motor Benny. Meski tubuh mereka berdua sudah terbalut jaket tebal, udara dingin itu juga lama-kelamaan membuat bulu kuduk mereka perlahan ikut naik, dan perasaan Siska semakin panik dan gelisah. Setelah sekian lama motor Benny yang berjalan sendirian meliuk-liuk mengikuti jalanan yang gelap, akhirnya melihat plakat tanda masuk ke sebuah desa bernama Pait yang berada di kiri jalan. Dalam perjalanan yang selama itu, mereka berdua hanya diam karena kecepatan motor sudah dipacu dengan kencang. Mau bicara pun susah untuk terdengar. Tapi semenjak melihat perkampungan, Benny menurunkan kecepatan. Benny berbuat seperti itu untuk menurunkan tensi dinginnya udara di pegunungan yang menyapu tubuhnya. Motor yang berjalan pelan dimanfaatkan oleh Benny untuk menghibur Siska di belakangnya. Benny melakukan hal itu agar Siska tak sedih dan ngantuk waktu dibonceng. Benny menoleh ke belakang dan mendapati Siska yang tetap manyun. Kali ini Benny mulai membuka omongan. "Sis, di jalanan daerah sini sebenarnya tempatnya angker," goda Benny agar pikiran Siska tidak kosong. "Apa-apaan kamu Ben?"
Jangan cerita gitu sudah malam ini. Ya elah beneran sis. Di desa ini ada tempat air terjun di pinggir jalan. Bagus tempatnya sis kalau siang. Masih alami. Ucap Benny serius. FYI, di tahun 2010 coban ketak belum dibuka dan masih berupa air terjun alami yang menyatu dengan hutan. Sebenarnya air terjun di desa ini banyak orang luar yang belum tahu, meski sebagian orang tiap hari lewat daerah sini, padahal posisinya tepat di samping kiri jalan. Masa? Kamu kok tahu? Ya tahulah, aku kan punya teman dari daerah sini. Serius Ben, aku sebegitu lamanya lewat jalan daerah ini, kok nggak pernah tahu kalau di sini ada air terjun? Iya memang, hanya warga kampung saja yang tahu. Soalnya di air terjun ini banyak keranya, hewan-hewan liar. Hewan-hewan semuanya yang hidup di daerah sini, minumnya sama bermainnya, ya di air terjun ini. Gimana kalau nanti berhenti sebentar, tak tunjukin lokasinya? Iya nggak apa-apa Ben, bisa buat referensi liburan ini tempatnya. Tiba-tiba dari belakang ada lampu mobil yang menerangi mereka, dan lama-kelamaan semakin mendekat. Benny seketika itu juga memberi jalan sedikit kepada mobil sedan di belakangnya untuk menyalipnya. Perasaan Benny dan Siska bahagia karena mendapat teman di jalan. Motor Benny yang berjalan pelan dan menepi akhirnya didahului oleh sebuah mobil. Kira-kira tepatnya di tikungan ke-10 sehabis pintu masuk menuju desa. Mobil sedan hitam yang tiba-tiba memotong laju motor Benny tepat di depannya, ikut berjalan pelan di depan motor Benny. Benny pun kembali menguasai motornya dengan tenang dan kembali bicara dengan Siska. Memang kamu gak takut sis di sini? Ya enggak lah, kan ada kamu Ben. Asem kamu ini sis. Dengarkan dulu. Di air terjun itu dulu ada kijangnya. Tapi dulu sewaktu diburu anak-anak langsung ditembak kijangnya. Kan otomatis tubuh dan mati kijangnya. Nah, anak-anak yang bergembira mendatangi kijang yang mati itu. Nah, sewaktu digendong, kijangnya mau dibawa pulang. Lah, kok tiba-tiba kijangnya di pundak bisa ngomong? Beneran toh Ben? Beneran sis. Itu dulu banyak saksinya. Sewaktu digendong, kijangnya kembali hidup, terus bicara. Lepaskan aku, kalau tidak, kamu bakal mati. Mendengar suara dari kijang itu, anak-anak ketakutan semua. Tubuh mereka bergetar. Selanjutnya kijangnya dijatuhkan begitu saja. Sehabis itu anak-anak langsung lari mencar sendiri-sendiri sis. Jangan menakuti kamu Ben. Beneran sis, aku tidak bohong. Ini loh, di depan jalan tempatnya. Jawab Benny sambil menunjuk ke depan. Kalau begitu, dipelankan lagi sepeda motormu Ben, Bento. Kalau ingin memberitahu. Kalau jalannya begini, apa ya tahu aku tempatnya air terjun katamu itu? Kata Siska yang penasaran. Iya well, bawel. Sahut Benny dari depan dengan suara kesal. Kecewa tadi aku memberitahukanmu sis. Gerutu Benny yang tak terdengar dari jok belakang. Genggaman tangan Benny seketika menurunkan gasnya secara perlahan. Putaran rantai akhirnya berpengaruhi memperlambat motor Benny. Perlahan roda motornya juga ikut melambat. Malam itu, bulu kuduk sepasang muda-mudi ini ikut merangkak naik, khususnya Siska. Tapi rasa penasaran Siska mengalahkan rasa takutnya, sehingga dia pun tetap bersikeras untuk kekeh ingin melihat lokasi coban dari pinggir jalan. Benny yang dari tadi nyerocos menakut-nakuti, Siska mulai diam. Benny konsentrasi melihat ke depan untuk mengingat lokasi coban itu. Hingga tak terasa dia sudah sampai dari jarak 50 meteran dari lokasi. Sehabis melewati tikungan tajam, Benny menunjukkan lokasi itu dengan tangan kirinya. Itu loh sis tempatnya. Sehabis tikungan di depan itu, tunjuk Benny sambil menoleh ke belakang dengan suara cukup sedang. Siska memperhatikan arah dari tangan Benny, tapi yang ia lihat hanya gelapnya hutan dan siluet-siluet hitam pepohonan hutan yang rimbun. Suara-suara hewan nokturnal pun bermunculan keras bersahutan dari dalam hutan. Mereka seakan ingin memberitahu semua sosok yang terkandung di dalamnya. Kamu gila Ben, malam begini ya tidak terlihat bodoh.
Ya paling tidak kan kamu tahu tanda-tanda tempatnya sis. Penting aku tidak nipu kamu, sergah Benny. Iya Ben, aku percaya, jawab sini Siska. Mereka terus berjalan memasuki tikungan terakhir jalanan di mana cobaan itu berada. Tapi mereka tetap mengikuti mobil sedan di depannya dan tetap menjaga jarak. Saat motor mereka semakin mendekat, Siska dan Benny melihat sosok pocong di bawah sebuah pohon di pinggir jalan. Pocong itu berwajah hitam, mengeluarkan aroma yang busuk. Kepala sosok pocong itu goyang-goyang seperti menyambut kedatangan Siska dan Benny. Pocong itu berada tepat di samping kiri jalan. Dia tepat di bawah pohon, sesekali mengintip orang yang lewat ke arahnya. Mengetahui ada hal yang ganjil, Siska memalingkan mukanya ke kanan dan spontan membenamkan mukanya di punggung Benny karena takut. Ben, gila kamu. Ada pocongnya di bawah pohon depan itu. Cepat, kencangkan motornya. Aku takut. Bentak Siska dengan cepat. Aku mengerti sis, ini tak kencangkan dos. Tapi baunya busuk begini ya jalannya. Sambung Benny dari depan, dia juga mulai ikut takut. Entahlah Ben, bau busuk apa ini, aku tak ngerti. Cepetan ayo, ini semua gara-gara kamu Ben. Malah hantunya datang beneran ini, gimana? Berdoa saja sis, jangan bawel saja. Aku juga takut ini, sambung Benny. Siska hanya diam, mulutnya keluh tak berucap hingga dalam hati. Yang ada dalam pikirannya hanya rasa panik dan mulai takut saja. Mereka tetap melajukan motor dengan sedikit menambah kecepatan di jalan yang lurus. Tapi di depannya lagi, jalanan ini sudah habis dan mau berbelok ke kiri. Posisi mereka malam itu motornya tetap di belakang mobil sedan itu. Jalanan di samping Coban Ketak tidak ada penerangan sama sekali. Penerangan di jalanan itu hanya dari lampu dari motor Benny dan mobil sedan di depannya saja. Kendaraan di jalanan malam itu juga cuma ada motor Benny sama mobil di depannya yang melintas. Saat Benny dan Siska melewati lokasi tepat di samping Coban Ketak, bau busuk berganti dengan bau harum dan bunga kenanga tercium sangat kuat di samping Coban. Aneh. Padahal sebelumnya adalah bau yang sangat busuk menemani mereka sejak tadi. Masih di jalanan Coban, tepatnya sebelum tikungan ke kanan. Malam itu Benny dan Siska yang habis ketakutan melihat pocong. Kini mereka dihadapkan adanya sosok perempuan. Wanita yang memakai baju merah berjalan dengan cepat. Ia keluar dari dalam rerimbunan Coban Ketak. Dia berjalan sendirian hingga ke tengah jalanan beraspal yang dua kendaraan ini lintasi. Tapi saat berjalan kaki, sosok wanita ini tak menyentuh aspal sama sekali. Semakin dekat, semakin terlihat sosok wanita ini dengan jelas. Penumpang dua pengendara ini memperhatikan dengan teliti wanita berbaju merah ini. Bola mata mereka semua tertuju pada sosok ini. Perempuan itu terlihat berparas cantik, berhenti di tengah-tengah jalan, dan menghadap mobil yang berada di depannya. Sosok perempuan yang memakai baju merah panjang seperti daster berlengan panjang, dengan rambut hitam panjang sepinggul yang acak-acakan. Wanita itu juga menatap mereka semua, termasuk penghuni mobil yang berada tepat di depannya. Saat itu juga Benny dan Siska yang sudah menghadap ke depan berteriak keras sambil menunjuk wanita ini. Awas! Awas! Awas mbak! Sedangkan dari dalam mobil sedan itu sendiri terdengar suara teriakan yang keras. Awas! Ah! Teriak tiga penumpang mobil yang berada di depannya. Mobil sedan itu menabrak sosok wanita yang berdiri di tengah jalan. Setelah menabrak sosok wanita itu, mobil di depan Siska mulai goyang ke kanan dan ke kiri, meliuk-liuk kehilangan kendali. Mereka yang berada di dalam mobil sangat panik dan terus berteriak histeris. Tapi mobil ini tidak berhenti. Mereka hanya melihat ke belakang mobil untuk memastikan wanita itu. Setelah mereka melihat wanita itu, kenyataan aneh yang menghinggapi pengendara mobil. Sebab wanita itu tetap berdiri di tengah jalan. Mobil yang habis kehilangan kendali itu
berjalan memacu mobilnya dengan menambah kecepatan hingga mobil itu kembali stabil dalam kemudinya. Sedangkan Siska dan Benny tetap melihat dengan seksama adegan yang mengerikan di depannya. Mereka melihat wanita berpakaian merah itu tidak tergores atau tersentuh mobil sedan itu sama sekali. Yang mereka lihat adalah mobil sedan itu menembus tubuh wanita ini dengan mudah. Wanita yang seperti tertabrak itu tetap berdiri dan memandang mereka berdua dengan wajah yang pucat, mata melotot, dan senyumnya yang menyeringai kepada mereka berdua. "Ya Allah, astagfirullahaladzim," ucap mereka berdua dengan spontan. "Cepet Ben, orangnya melihat terus," ucap Siska kepada Benny. Siska sendiri saat itu sedang beradu pandang dengan sosok wanita ini dari jarak yang cukup dekat. Kira-kira wajahnya Siska dan wanita ini berjarak sekitar 1 meter. Selepas melewati sosok wanita ini, Siska bicara kembali pada Benny. "Ben, kamu lihat wanita itu tadi? Itu kelihatannya bukan seorang perempuan beneran," kata Siska dengan nada keras dari belakang. "Iya sis, kelihatannya begitu." "Ih," sahut Benny sambil mengemudi. "Kencangkan sepeda motornya, aku takut beneran ini," teriak Siska yang tetap bersembunyi di balik punggung Benny. "Jalannya kayak begini, apa ya bisa cepat dol? Bisa-bisa masuk jurang, mati aku sis," bantah Benny dengan cepat. "Ya sudah terserah kamu, yang penting cepat." Benny pun mempercepat laju motornya, tapi kecepatan yang nambah pun tak seberapa, karena jalanan yang Benny hadapi sedang menanjak dan mau menikung ke kanan, tapi posisi mereka tetap di belakang mobil sedan tadi. Setelah jarak tempuh sekitar 500 meter mereka lalui, hal yang aneh kembali terjadi. Sosok wanita berbaju merah yang sebelumnya di samping coban tadi mulai terlihat samar dari jauh. Sekian meter kendaraan makin mendekat. Seketika memang benar sosok itu sudah muncul kembali. Ia berdiri di tengah jalan dan menatap kedua pengguna jalanan itu kembali. Kali ini mobil sedan tadi lagi-lagi menabrak sosok wanita ini. Tapi saat ditabrak mobil sedan itu, tubuh wanita ini lagi-lagi tembus kembali dan dia tidak terkena apapun. Kejadian sama persis seperti sebelumnya. Semua penghuni mobil berteriak histeris, sama halnya di awal tadi. Setelah sadar pengemudinya akan teror sosok wanita ini, akhirnya kecepatan mobil itu ditambah. Mereka berjalan melesat sekencang-kencangnya, karena mereka semua sudah ketakutan. Benny dan Siska saat itu juga ketakutan. Mereka kembali dihadapkan untuk saling beradu pandang kembali dengan sosok wanita ini di jalanan yang gelap dan sepi. Kali ini Siska beradu pandang hanya berjarak sekitar kurang dari 1 meteran dengan wajah wanita jadi-jadian ini, dan serasa sangat dekat sekali dengan sosok wanita itu. Terlihat jelas bentuk wajah wanita berpakaian merah ini. Kali ini kedua matanya sudah mengeluarkan darah. Hidung dan bibirnya yang menyeringai juga meneteskan darah. Jadi bau anyir pun mulai ikut tercium sangat kuat malam itu di dekatnya. Wanita ini memandang Siska seakan tak mau melepaskannya untuk pergi darinya. Tapi motor Benny terus berjalan menjauh meninggalkan wanita itu. Benny memacu motornya untuk mengejar mobil tadi. Tapi sekian lama ia menarik gasnya dalam-dalam. Mobil sedan itu sudah tak terkejar lagi. Usaha malam itu gagal untuk mencari teman di jalanan berliku pegunungan. Alhasil malam itu kendaraan yang ditumpangi Benny dan Siska akhirnya berjalan sendirian di jalan yang gelap, dingin, lembab dan sepi. Mobil sedan yang mau dijadikan teman di jalanan kini telah meninggalkan mereka entah kemana. Kejadian ini berulang kembali sehabis menempuh jarak kurang lebih 500 meter. Entah sudah berapa kali mereka menemui wanita ini terus di tengah jalan yang berliku itu. Mereka lagi dan lagi dikejutkan sosok wanita ini yang sudah berdiri sendirian di tengah jalan. Dia yang sudah berdiri terus memandang Siska dan Benny dengan makin menyeramkan. Wajah wanita ini semakin lama semakin rusak. Warna kulitnya menghitam dan tak berbentuk.
Teror sosok wanita ini seakan wanita tak mau melepaskan mereka malam itu. Dari sinilah Siska mulai gemetaran di sekujur tubuhnya dan menangis di belakang punggung Penny. Perasaan Siska sendiri semakin lama semakin tak karuan. Panik, sedih dan gemetaran menjadi satu akan teror sosok wanita ini. Ben, aku takut. Rasanya mau mati kalau begini terus. Hus, diamlah sis. Aku juga takut gemetaran juga ini. Tidak kamu saja. Tapi jangan nangis begini, pinta Benny. Keadaan ini terus mereka jalani. Roda motor tetap berjalan meski ketakutan. Di tiap perjalanan yang ditempuh sekitar 400-500 meter, mereka menemui wanita itu terus berdiri di tengah jalan menyambut mereka. Mental dan keberanian mereka semakin lama semakin ciut. Begitu juga jantung mereka berdua pun ikut bertabuh genderang kencang dan tak karuan. Hanya rasa takut dan takut yang ada di pikiran mereka. Isak tangis Siska di punggung Benny yang pilu juga tak kunjung berhenti. Gadis cantik ini sudah tak kuat menghadapi sosok wanita yang menerornya. Tangisnya Siska pun semakin lama semakin kencang di malam itu. Tapi tangis itu tak membangunkan penghuni rumah-rumah yang ia lewati. Apalagi mereka malam itu diwajibkan menghisap bau busuk di setiap jarak tempuh 400 hingga 500 meter ke depan. Saat semua rasa Siska sudah bercampur aduk tak karuan, makin parah dan mau pingsan, ia berinisiatif berusaha menghubungi kakak sepupunya. Sebab Siska sendiri merasa kakaknya ini sering berhubungan dengan makhluk dunia lain. Dianggapnya paling cocok kalau meminta bantuan kepada sepupunya ini daripada ayahnya sendiri. Kakaknya ini biasa dipanggil dengan sebutan Mas Samsul. Saat masih di atas motor, tangan Siska sibuk mencari nomor kakaknya. Dengan tangan gemetaran dan tangis sesenggukan. Sekian lama pencarian itu karena rasa sudah tak karuan, hingga akhirnya menemukan nomor Mas Samsul. Mas, tolong aku. Kenapa kamu, Dek? Siska masih terus menangis kencang. Dia masih belum bisa menjawab. Ada apa, Sis? Istighfar, kata Samsul dengan cepat dan ikut panik. Siska kembali diam menghentikan tangisnya sejenak, menarik nafas dalam-dalam dan mengucap istighfar berulang kali, hingga ada setitik kekuatan yang membuat ia bangkit untuk mengadu kepada kakak sepupunya ini. Aku takut, Mas. Tadi ada orang di depanku yang tertabrak mobil. Innalillahi wa innalillahi roji'un. Tapi kamu gak apa-apa kan? Gak apa-apa, Mas. Tapi orangnya ini tidak mati. Orangnya ini yang tertabrak bisa ditembus mobil, Mas. Lah, orangnya itu memakai baju merah. Pertama bertemu tadi melihat cantik, tapi orang itu lama-lama wajahnya hancur, Mas. Sekarang aku ngebut, Mas. Aku takut beneran ini, Mas. Tolongin aku, Mas. Jawab Siska dan tangisnya pecah kembali. Aku sudah tidak kuat. Rasanya ingin meninggal aku, Mas. Bagaimana? Aku tak istirahat dulu saja, Thomas. Tidak kuat rasanya kalau dikejar terus seperti ini, Mas. Ya sudah, lekas minggir dulu. Matikan HP-mu. Kalau sudah dapat tempat yang terang, telepon Mas kembali ya. Iya, Mas. Siska pun menutup teleponnya dan berbicara di samping daun telinganya Benny. Menepilah cepat, Ben. Aku sudah tak kuat. Kepalaku sudah berat rasanya. Iya, sebentar, Sis. Sahut Benny. Ia pun langsung segera menepikan motornya. Benny sendiri kasihan juga melihat sekilas Siska di jok belakangnya. Malam itu Siska sudah benar-benar merasa tak kuat lagi untuk melanjutkan perjalanan. Malam itu, Benny putuskan untuk berbelok dan berhenti di sebuah toko modern di daerah Pujon. Dengan cepat Benny parkir, mereka langsung turun dan duduk berdua agak dekat di emperan. Kondisi mereka duduk dengan berjongkok dan kedua tangan yang melingkar erat di ujung lututnya. Tapi seluruh tubuh mereka masih gemetaran hebat.
Tangis sesenggukan Siska beradu jadi satu dalam getaran tubuh yang penuh ketakutan. Begitu juga dengan Benny. Tapi malam itu Benny bedanya tidak menangis. Hingga saat lama terdiam, Siska ingat pesan dari Mas Samsul. Pesan tentang apa yang akan ia harus lakukan sehabis berhenti. Akhirnya putuskan untuk menelpon kakak sepupunya kembali. "Halo Mas, aku sudah berhenti istirahat ini." "Iya, terus sekarang kamu di mana? Sama siapa?" tanya Samsul dengan cepat, karena dia khawatir akan keselamatan adik sepupunya. "Tolongi aku dulu Mas. Ini aku nyampe Pujon sama Benny. Aku sudah tak berani jalan lagi. Takut diikuti orang itu lagi," kata Siska dari sambungan telepon. Sementara itu, sosok wanita berbaju merah itu sendiri di jalan. Dia terus memandangi Siska dan Benny. Meski keduanya tak melihat ke depan, sosok wanita ini berdiri di jalan dengan berganti-ganti tempat. Kadang di tengah, kadang di trotoar, dan kadang di depan mereka yang tengah duduk. Mereka berdua yang ketakutan hanya membenamkan kepalanya saja di antara kedua lutut, sambil mendengarkan suara geraman dari wanita jadi-jadian ini. Sementara Siska memegang HP dengan wajahnya yang terbenam. "Oh alah Dok, malam-malam begini kok ya balik ke Malang? Sama cowok lagi," ucap Samsul yang kecewa terhadap kelakuan Siska. "Besok pagi aku bimbingan skripsi soalnya Mas, mau bagaimana lagi?" jawab Siska yang apa adanya. "Temanmu laki-laki itu tidak berani toh?" "Iya nggak berani Mas. Ini anaknya sama takutnya sama aku. Anaknya juga gemetaran semua. Wajahnya sudah pucat. Ini pada ketakutan semua Mas." "Kamu bawa air?" "Bawa Mas, aku bawa botol air." "Wes, saiki bukaan tutupe botol banyune dhisik." "Sudah, sekarang bukalah tutup botol airnya dulu." "Iya Mas," jawab Siska. "Sekarang kamu berdua tarik nafas, ikuti aku berdoa." Mereka berdua bangkit dari ketakutan dan segera mengikuti arahan Mas Samsul dengan suara yang dikeraskan dari HP Siska. Ritual malam itu dengan cepat diselesaikan. Selesai berdoa, Mas Samsul bicara kembali. "Sudah, sekarang minum airnya sama temanmu." Dengan cekatan, Siska meminum air dari botolnya terlebih dahulu. Teguk demi teguk mereka minum air dari botol itu secara bergantian. Tak terasa, isi air dalam botol itu pun habis mereka minum. Sesaat kemudian, mereka berdua merasakan sesuatu setelah air itu memasuki kerongkongannya. Ada sesuatu yang berbeda dalam diri mereka malam itu. Semenjak air yang diberi doa membasahi mulut hingga bermuara di perut, Siska yang habis merasakan banyak perubahan kini berbicara di telepon Samsul kembali. "Alhamdulillah, lega rasa hatiku. Rasanya agak tenang Mas. Aku sama temanku wajahnya ya sudah tidak pucat lagi sama gemetaran lagi Mas. Kira-kira habis ini aku diikuti lagi apa tidak sama setan perempuan itu Mas? Sumpah aku takut beneran Mas." "Sudah aman, teruskan perjalananmu. Nanti kalau masih ada apa-apa, hubungi aku lagi Dek." "Iya Mas, terima kasih." Saat itu, sosok wanita yang berganti-ganti tempat di depan Siska tiba-tiba sudah lenyap. Begitu juga dengan bau khasnya sudah tak tercium lagi. Selesai Siska berbicara panjang lebar lewat sambungan telepon sambil melirik ke jalan dan pelataran toko modern. Merasa sudah tidak melihat sosok itu lagi, akhirnya dia segera mematikan teleponnya. Siska pun duduk sejenak beberapa menit sambil menenangkan pikiran dan hatinya yang kacau. Setelah ketakutan, kepanikan, dan tubuh mereka yang gemetar mereda, mereka pergi meninggalkan jalanan itu menuju Malang dengan aman. Teror yang menimpanya malam itu bersama Benny, malam itu akhirnya selesai. Tapi di sisi yang lain, kakak sepupunya yang habis menangani Siska dan sosok wanita itu mengalami hal yang berbeda.
Rumah Samsul, malam itu kakak sepupunya berada di rumah sehabis membantu Siska. Ia sedang tiduran di kamar sendirian menghadap pintu. Di rumah Samsul malam itu memang sepi. Saat itu dia sendirian di rumah. Suasana rumahnya sebelumnya hening hingga ia mendengar sesuatu dari balik pintunya, sebuah suara. Krek, kretek, 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 kretek. Pintunya mulai bergerak berayun sendiri secara perlahan. Samsul yang tadinya rebahan curiga dan mengamati pintu kamarnya dengan seksama. Selanjutnya ia melihat tiba-tiba ada rambut panjang yang menjuntai lantai. Rambut-rambut hitam gimbal itu berserakan keluar, masuk himpitan di bawah pintu. Seperti ada yang menarik ulu rambut itu. Sedangkan bau busuk pun dengan cepat memenuhi kamar Samsul. Perasaan Samsul semakin lama semakin curiga. Merasa ada yang tidak beres, akhirnya Samsul bangkit berdiri. Dia berjalan ke pintu kamarnya dan melihat apa yang terjadi di balik pintu kamarnya. Setelah pintu ditarik, Samsul melihat sosok kuntilanak merah sedang berjalan merayap di tembok menuju tempat Samsul berdiri di tengah pintu kamarnya. Sosok kuntilanak merah ini berwajah hitam, hancur penuh belatung, dan berbau sangat busuk. Sosok ini setelah berjalan merayap, akhirnya berhenti di dekat Samsul dengan posisi dia yang miring. Kuntilanak merah ini menatap tajam, melotot hingga bola matanya yang berdarah keluar. Dia memandangi Samsul yang berdiri dengan wajah menyeramkan. Samsul tetap berdiri menyambut tatapannya tanpa rasa takut. Lama-kelamaan saat mengamati kuntilanak merah ini, wajahnya mengeluarkan belatung kecil-kecil hingga berjatuhan ke lantai. "Kenapa kamu ikut-ikut urusanku?" bentak kuntilanak merah yang sudah marah ini. "Itu adikku, kamu sudah beda alam sama adikku. Sudah, habis ini jangan ganggu lagi," bentak Samsul yang sudah hilang pusarnya karena tak memiliki rasa takut terhadap makhluk seperti ini. Krrrr. Suara geraman kuntilanak yang semakin marah. Tiba-tiba dia terbang melesat mendekat kepada Samsul. Dengan cepat tangan hitam busuk kuntilanak ini menerkam leher Samsul dengan kedua tangannya dan kuku hitamnya yang panjang. "Astagfirullah, Allahu Akbar," ucap Samsul yang spontan. Samsul seketika melakukan perlawanan dengan segenap tenaga tangannya untuk melepaskan cengkraman kedua tangan kuntilanak merah ini. Dengan susah payah, akhirnya cekikannya perlahan mulai terlepas. Tapi Samsul tetap memegang kedua tangan kuntilanak merah ini. Akhirnya Samsul mengancam kepada kuntilanak dengan nada marah. "Aku beda sama adikku. Ingat, kalau aku masih dengar kamu ganggu di sana, aku akan datangi langsung. Kamu bakal aku bunuh," gertak Samsul sambil membuang tangan sosok kuntilanak merah ini. Kuntilanak merah ini terpelanting terbang hingga jatuh. Di saat dia terkulai di lantai dan sehabis mendengar gertakan dari Samsul, kuntilanak merah ini diam menunduk. Lama ia tertunduk. Samar-samar terdengar ia menggeram dan mengatakan, "Berjanji tak akan berbuat usil kembali." "Ya sudah, lekas kembali," perintah Samsul. Akhirnya sosok wanita berbaju merah ini bangkit berdiri perlahan-lahan. Dia yang menggeram pelan sambil melayang mundur ke belakang hingga dia menembus tembok rumah Samsul. Akhirnya sosok itu menghilang. Syukurnya sejak kejadian itu Siska dan kawan-kawannya tidak pernah diganggu lagi di jalan berliku Coban Kedak. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jangan lupa tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.